share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. 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 Mana ya share? Papan virtual kok jadi bahasa Indonesia sekarang? Mana yang share ya? Tunggu. Oh, keliru. Ini. Jendela. Oke, SVOT. Terakhir, oh ya, T-nya sudah ya, treatnya ya. Treat sudah. Sudah ya kemarin yang dikerjain. Oke, berarti ini yang onlook ya. Ya. Berarti sekarang jadi yang kita pelajari kemarin itu masih untuk menemukan pelanggan. Jadi kan bisa dibayangin satu minimal satu step aja kemarin Mbak Tina bisa dapat follower 45 kan? Minimal kalau sudah 4 stepnya selesai, followernya insya Allah jadi ya anggaplah 40 kali ini kali 4 berarti sekitar 160 follower. Nah itu kalau tetap di maintain terus Instagramnya itu nanti insya Allah bisa ini bisa sampai 500-an gitu kemarin berdasarkan pengalaman beberapa muridnya Pibatik. Oh, amin. Oke, sebentar ini saya lagi Tapi nyoba. Tapi ini saya benar-benar fokus di online shop ya Bu ya, di TikTok sama Shopee-nya ya. Iya. Sebentar saya ini lagi coba alat rekam baru, takutnya nggak rekam. Tunggu. Ini saya login lagi. Oke, berarti kita masuk ke yang ini. Passwordnya sudah. RA berarti waktunya act itu adalah action. Oh, edukasi. Sebetulnya interaction yang ini interaction and leads sebetulnya itu adalah tentang mengedukasi market. Jadi produk khususnya edukasi branding ya. Edukasi branding. Jadi produk onlook itu tipikalnya seperti apa, ciri khasnya seperti apa. Nah, itu yang dibutuhkan. Karena itu kemarin kan kita bikin SWOT ya. Nah, dari hasil SWOT-nya kita, analisisnya kita, itu yang nanti kita pakai untuk edukasi marketnya kita. Ini ada yang mau ditanyakan? Edukasi market. Oke. Jadi calon pelanggannya kita itu diberikan informasi tentang detail dari brand onlook. Nah, itu maksudnya edukasi. Jadi mungkin perawatannya gimana, bahannya seperti apa, kenapa kok onlook pakai renda, jenis rendanya apa aja, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan pada RA ya action. Pada action ini, jadi ibaratnya kalau saat untuk ini untuk apa itu reach itu ibaratnya jatuh ibaratnya kita itu lagi buka toko terus abis itu kita lagi hias
tokonya kita, ini kalau di offline ya, Iya. lagi di Yeah. tokonya kita, terus berapa banyak orang yang menoleh ngelihat tokonya kita, Mm-mm. nah itulah follower. Jadi follower itu sebetulnya dia cuma noleh aja lihat tokonya kita, Mm-mm. belum terlalu masuk ke dalam. Kalau ataupun mereka memutuskan untuk komunikasi atau apa ya, mereka sekedar noleh, tapi mereka belum 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 dapat edukasi marketnya. Mm-mm. Nah, edukasi market itu adalah actionnya kita, apa yang kita lakukan terhadap orang yang lewat di toko kita, atau kalau di online apa yang kita lakukan kepada orang yang jadi followernya kita, agar mereka tergerak untuk lebih tanda kutip kepo sama produknya kita. Nah, jadi kepo tuh sampai belinya di mana Kak? Terus ini bahannya apa? Harganya berapa? Nah, itu sudah artinya mereka nggak cuma sekedar lewat di depannya toko kita, tapi mereka mau masuk ke tokonya kita untuk ngelihat produknya kita. Mm-mm. Nah, di dalam ini pemahaman dulu, digital fashion marketing itu kalau diibaratkan marketing lah dulu ya, marketing. Kalau offline marketing yang tadi saya cerita, kita punya toko dan segala macam dan butik gitu ya, ada fisiknya, ibaratnya itu adalah kalau kita boleh mengibaratkan dia seorang wanita, dia itu wanita yang tampil apa adanya. Mm-mm. Jadi ya udah kelihatannya seperti itu aja. Tapi dengan digital fashion marketing, nah si wanita itu bisa kita dandani orang yang sama nih, kita bisa dandani over sehingga dia bisa tampil lebih menarik, lebih elegan. Memang seringkali konsumen itu tertipu dengan barang-barang yang di online karena mendandaninya kelewatan. Oke, oke. Jadi misalnya sebetulnya dia jahitannya itu nggak bagus gitu ya, tapi ketika dia bikin video atau apa gitu, Mm-mm. jahitannya nggak bagus itu nggak dikeliatin ya dari ini, dari produknya. Nah itu mendandaninya kelewatan, kelewat menor Oke, oke, oke. gitu. Nah dunia online itu kalau menurut saya nih ya, menurut pengalaman saya sebetulnya adalah dunia dari mata. Jadi apa yang kita lihat, artinya kalau dilihat dari sisi konsumen, kita harus bisa menempatkan diri waktu proses action ini ya. Kita harus bisa menempatkan diri, kira-kira konsumennya kita itu kepingin lihat apa sih? Mm. Nah, Ya. itu yang kita berikan memang konsumen. Bukan ini ya, bukan dalam artian desain ya. Mm-mm. Jadi misal sekarang itu lagi ini contoh nih, contoh. Mm-mm. Lagi booming kan lagunya Pharrell dan 17 Agustus. Iya. Ya. Terus pokoknya kan intinya hal seperti ini kok dibanding-bandingkan gitu kan. Mm-mm. Orang kan seneng lagi, orang itu memang seneng segala sesuatu yang lagi booming. Jadi biasanya, tunggu saya buka ini dulu. Saya buka Instagram ya. Mana Instagram? Oke. Jadi biasanya kita itu bisa memakai bantuan lagu yang ada di realnya orang-orang yang memang dia banyak gitu. Jadi misalnya nih, ini saya follow siapa ya? Oh ya, Dian Pelangi ya. Kan Mm-mm. inspiratornya Dian Pelangi kan? Iya. Oke, Dian Pelangi. Bu, cari. Ini kelihatan kan dia share screen-nya ya? Oke. Nih, anggap yang shop-nya. Kita lihat dia. Oh, dia nggak punya reel. Nggak usah. Yang ada reelnya. Yang centang biru itu yang pribadi. Ya.
Nah, ini ada dia ada reel kan. Coba kita lihat reelnya apa nih. Dia pakai lagu apa misalnya. Nih. Aduh, sebentar. Ada yang telepon. Saya lagi kelas. Ini Mbak IG-nya itu nggak kedengeran. nggak kedengeran ya? Oke, artinya sebetulnya ini ada ini ya. Apa saya dari sini aja dulu? Saya dari handphone aja. Berarti ini share screen-nya saya. Oke, kita bisa lihat. Bisa pakai kompetitornya kita, boleh pakai inspiratornya kita. Dian Pelangi. Oke, kita pakai inspirator dulu. Kita lihat nih. Tapi dengan catatan pilih reelnya yang mau kita ambil, yang dia pemakaiannya banyak. Jadi carinya gini. Dian Pelangi. Kita masuk ke IG-nya akun, kemudian pilih yang ini, yang tengah ini, yang tentang ada tombol reelnya. Nah, ini kebetulan karena memang inspiratornya kita ya, dia yang lihat banyak, tapi kita lihat dulu lagunya. Jadi kita dulu reelnya. Ini kedengeran nggak? Enggak juga. Oh, ya, Tapi nggak apa-apa sih Bu, ini saya lihat nanti di itu. Oke, ini kita klik lagunya. Jadi lagu itu yang di bawah ini, yang dia gerak-gerak tulisannya. Nah, itu kita klik. Oke. Nah, ini kelihatan di bawahnya. Lagu ini dipakai oleh 1006 reel. Yeah. Kita bisa simpen lagu ini. Oh, kebetulan dia nggak bisa disimpan. Kalau disimpan dia biasanya ada ininya, ada tulisannya bisa disimpan atau enggak gitu. Oke, kita cari yang bisa disimpan deh. Atau masa saya sudah kebanyakan. Oh iya, saya kebanyakan. Tunggu, saya cari, saya kurang. Tentang iklan berkali-kali. Kita klik lagunya. Ini realnya dia bilang, kenapa aku ngiklan berkali-kali gitu. Iya. Nah, dia dipakai oleh 32.000 reel. Jadi dia populer sekali. Soundnya ini kita tinggal pilih yang simpan audio. Simpan audio. Oh. Nanti carinya. Manajemen file. Enggak. Nah, saya home dulu. Ketika kita mau posting reel, jadi kita kan plus, ditambah, terus pilih yang reel. Jadi dengan Keson itu ini kasus contoh. Dengan pakai sound itu kita bisa mengiklankan berbagai macam warna bajunya on-look. Ini kita pilih dulu lagunya di atas. Pilih yang tersimpan. Nah, ini kita tinggal pilih.
Dan satu, kalau kalau reel reel itu itu kita kita bisa bisa ngatur ngatur ininya, apa namanya gambarnya. Bisa diulangi lagi Bu tadi Bu? Kok saya Eh, kok masih bingung ya. Oke, Yang buka audionya buka apa? audionya. audionya. Oke, Oke, Heeh. saya dulu back ya. dulu ya. Oke. Oke. Untuk Untuk ID-nya ya, ID-nya ya, Oke. audio. Jadi Jadi kita kita carinya, carinya, saya saya selalu selalu cari cari inspirasi inspirasi untuk untuk lagu lagu reel reel itu, itu, kita kita ngeklik ngeklik yang yang di di bawah bawah ini. ini. Ini Ini reel reel umum. umum ini. Yang bawah yang Yang ini. oh Bawah real ya. Bawah Oh ya ya benar gambar itu ya, gambar kayak video itu nggih. ya kayak kayak movie. movie. Iya kayak Kayak movie. movie. Nggih. Kalau ngedit sendiri gimana Bu? Misalkan Boleh. kita Boleh, download boleh. Tapi Tapi boleh. misalnya apa namanya, eh, nggak sempat nggak sempat ngedit, ngeditnya bisa di di Instagram Instagram ini. ini. Hmm. Bu, jaringan Ini saya jatuhnya saya matikan dulu. Kok mau mati dia? Oh, sudah. Sudah. Oke, Oke, jadi pakai pakai yang di bawah ini kan ada gambar home, search, movie, kemudian belanja, ya kan? Kita pakai yang logo movie, ini logonya real. Nggih. Ini ngeheng kaki. Gambarnya lagi pakai rok. Itu punyanya apa? Versasa tuh. Oh. Moschino. Oh, ini Moschino itu. Moschino Dutti. Itu merek terkenal di Paris. Sekarang tuh lagi ini kok. Laki pakai rok. Lagi booming. Tapi sebetulnya kalau di Saudi Arabia kan juga gitu kan, Iya, pakai apa itu kaftan itu. pakai jubah. Coba. Nah, ini tinggal kita cari lagu yang kita seneng. Ini apa? Ya Tuhan, sukseskanlah aku di atas keraguan orang lain. Nah, ini Ini ada ada kata-katanya. kata-katanya. Jadi klik Ininya lagunya. Lagu itu biasanya yang ada tulisannya gerak di bawah. Kita Kita cek cek dulu. dulu. Ini dipakai oleh berapa reel? Ini kalau ini kan 15.000 sekian, banyak juga kan. Tinggal klik simpan audio. Udah itu sudah tersimpan di apa ya namanya? Di Instagramnya kita. Kalau mau pakai, Mm-mm. udah sini caranya nyimpen udah jelas. Iya. Oke, sekarang caranya pakai tinggal pakai plus, kemudian pilih reel, cerita, terus sorry reel bukan cerita. Terus oke, kita pilih lagunya dulu, audio, Oh, di audio. terus pilih yang tersimpan. Oh, iya, 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 iya. Jadi kalau reel di Instagram, usahakan pakai musik yang disarankan oleh reelnya. Kalau nggak gitu nanti kena ban. Mungkin itu yang kemarin terjadi. Ada tanda serunya itu loh. Oh, itu pakai ini, Bu. Tapi pakai ini, cut-cut. Pakai yang di lagu yang di cut-cutnya, masa kena copyright, Bu? Bisa juga. Lebih aman itu pakai musik yang disarankan oleh Instagram. Dia kena copyright. Jadi pilih yang tersimpan. Tadi karena saya udah ada 3 kan. Mm-mm. Kenapa aku iklan berkali-kali? Tapi kok menunya yang di IG pribadi sama IG-nya Onlook itu kok beda Bu ya musiknya ya? Oh beda kan ini apa namanya? Beda akun.
akun. Akun bisnis sama pribadi gitu ya. Ya. Nah, ini kita bisa pilih. Misalnya kita tak kasih desain satu. Jadi misalnya ada beberapa warna. Nah, ini kita bisa atur nih. Tadi kan untuk 15 menit ya. Saya mau masukin 5 gambar deh. Berarti sekitar 3 menitan. Nah, oke. Kenapa akun iklan berkali? Tambah lagi. Jadi bisa ditambahkan dari ini. Dari foto yang ada dari foto yang ada galeri kita. Ini bisa 3 menit lagi atau bisa dipaskan dengan suaranya boleh. Karena siapa tahu Ya aja deh. Tunggu biar nggak kelamaan. tertarik, hari ini langsung. Nah, terus kita lihat cuplikannya. Udah langsung di. Jadi menu yang ada di reelnya Instagram itu sekalian bisa dipakai untuk mengedit. Sebetulnya mau dikasih atau gimana dan Dieditnya tadi ya di Instagram tadi ya, Bu? kalau itu bisa nggak hanya ini, bisa nggak hanya foto, bisa pakai video juga. Daripada kebanyakan. Kalau misalnya saya itu sering gini. Jadi pas kita lagi kemana gitu, terus tiba-tiba ada ide posting reel. Nah, daripada harus diedit dulu, yang harus pakai komputer gitu kan. Nah, itu kita bisa langsung memanfaatkan menu edit reel yang ada di Instagram. Kalau bisa Berarti tadi edit menunya pakai ada bagus sih. di edit. Mana, Mbak? Tempat ngeditnya tadi di menu edit Instagram yang di Reelnya Tuhan sukseskanlah aku di atas keraguan orang lain. halo, di reelnya itu. Aku ditakdirkan untuk menjadi mandiri. suaranya hilang, Bu. suara saya? Suaranya jeneng tadi hilang. Berarti di mana, Bu, tadi ngeditnya yang di Instagram? Tunggu. Ini di dalam menu reel. Di dalam menu reel, terus Apa ini? Durasi. Bahasanya itu durasi. Durasi dari video atau foto yang kita tambahkan di reel. Kayak tadi kan saya pakai 3 foto kan. Itu durasinya kita bisa atur. berarti tadi diklik di reelnya, terus habis itu di Setelah ini saya rekam kok. yeah. Setelah setting lagu, jadi benar-benar hati-hati kalau pilih lagu. Kalau nggak gitu nanti kayak kemarin ada tanda serunya itu. Pakai lagu sendiri, tidak yang disarankan oleh Instagramnya. Jadi karena mungkin dari ini ya, dari bisnisnya si Instagram dan teman-temannya ini, mereka benar-benar menjaga hak cipta. Jadi kalau
tidak pakai yang disediakan oleh Instagram, si Instagram dan teman-temannya ini khawatir mereka diklaim. Kan ini kan Bayar royalti gitu ya. kena hak cipta, nanti urusan pengadilan pusing kan mereka. Makanya mereka menyediakan reel ini. Kita bisa pilih lagu yang ada di reel. Walaupun gini, misalnya Mbak Tina nggak pakai lagu ya, cuman rekaman. Tapi di backsoundnya Mbak Tina itu mungkin lagi nyetel lagunya siapa gitu ya, ikut masuk rekamannya. Itu kena ban juga, kena tanda seru nanti. Itu nanti postingannya kita bisa disembunyikan sama Instagram. Sayang. Iya, padahal kemarin itu saya kan ngeditnya di CapCut, terus pakai musik yang ada di CapCut itu, nggak pakai ngambil yang di. Kok kena itu ya, kena? Ya, karena bukan punyanya Instagram. Iya. Istilahnya. Lebih aman pakai musik yang ada di Instagram. Berarti gini ya Bu ya, kalau misalkan ngedit video bisa di CapCut, terus musiknya mungkin ngupload yang di tanpa suara. ya, Dikasih musik. Oke, ini share screen-nya saya hentikan. Saya tukar share screen yang di sini. Bu, kemarin saya antara desain sama prototipe itu menurut jenengan hasilnya jauh berbeda nggak? Enggak. Enggak tah? Enggak. Aku kok kayak beda. Yang Nggak, mana? menurut jenengan menurut jenengan berbeda nggak ya? Enggak. Masih Oh, bisa ya udah. nanti. Desain yang kedua kan? Ya, oke. Ya, masih bisa ditoleransi sama kok. Oke. Terus untuk yang desain ketiga ini kan saya butuh outer semi jas gitu ya. Saya tak desain itu aja Bu ya. Yang ada kerahnya simpel gitu ya. Ya, kita kan kurang satu ya kelasnya yang untuk pattern itu ya. Oke. Yang keras kan? Oke. Oke. Mana tadi? Ini oke. Nah, karena hal itulah, karena dunia online itu dunia tanda kutip mata, ada beberapa konsumen itu yang punya apa gitu tuh mindset nggak mau belanja online karena suka nipu gitu ya. Nah, hal itu harus masuk kalau di SWOT itu masuk di weakness, Kelemahan. SWOT ya, masuk di weakness. Tapi sebetulnya itu bisa jadi opportunity gitu. Opportunity-nya kalau kita bisa jadi tantangan buat kita. Kalau kita bisa mengedukasi, nah balik lagi kan ke action. Jadi selalu race ini gandengannya, kalau saya singkat ya, proses yang ada bulat-bulatnya ini prosesnya kan yang kalau full itu yang ini. Nah ini proses ini saya singkatnya RACE, RACE. Proses RACE ini kembali lagi setiap kali kita melakukan, kita butuh SWOT untuk melangkah. Makanya pemahaman SWOT-nya saya taruh di RACE-nya ini. Walaupun nanti SWOT itu dipakainya ke 4 proses ini. Oke. Jadi harus bolak-balik dilihat. Nah, seringkali kalau di awal-awal itu ketika kita sudah tulis SWOT, sudah merumuskan SWOT-nya kita ya. Nanti dengan berjalannya waktu nanti pasti ya ada yang dirubah. Oh, ini nggak gini deh, ini saya rubah, boleh. Jadi kayak kita ibarat kalau kita bercermin. Biasanya kita sukanya pakai gamis biasa, terus habis itu pakai kerudung. Tiba Mbak Tina rubah. Kayaknya pingin deh pakai outer ada kerahnya. Nah, kayak gitu deh. Seperti itu. Nah, mana tadi? Action. Nah, jadi treatnya cara untuk menyikapi dari konsumen
yang punya paradigma dia nggak mau belanja online karena kalau di online itu suka menipu tampilannya, ya sering-seringlah bikin posting tentang detail jahitannya Mbak Tina. Jadi rendahnya, sambungan rendahnya kayak gimana. Jadi misalnya Mbak Tina tuh yang ini terutama yang desain pertama, yang rendah, yang desain pertama itu kan rendahnya dari bahu sampai ke lengan kan, Nggih. nggak putus kan itu. Nggih. Nah, Mbak Tina bisa dikasih suara waktu ngerekam itu. Kalau suara kita tapi nggak ada background musik, nggak mungkin kena band. Kasih suara waktu ngerekam, misalnya menjelaskan tentang ini loh rendahnya. Kalau untuk bikin desain rendahnya nggak ada yang putus, jadi rendahnya itu langsung. Jadi kesannya kan lebih elegan. Nah, kurang lebih kayak gitulah, bisa dikasih suara penjelasan seperti itu kan, itu mengedukasi market. Nggih. Sambil dikeliatin detail jahitannya. Nggih. Untuk menyikapi pelanggan yang paradigmanya kalau belanja online itu tampilan suka menipu, kan memang banyak yang kayak gitu ya. Nggih. Terus saya juga ini Bu, masih bikin video itu nggak tahu ya kalau posting di reel tuh kok kayak masih blurek gitu ya. Blurek. Apa kayak nggak jernih gitu loh. Kalau nggak jelas berarti dirubah tampilannya di Instagramnya. Ya. Masuk ke sini. Oh, sorry. Saya belum share screen. Sorry, maaf. Lupa nggak share screen. Nanti deh saya bikinin apa namanya? Tutorial. Bikinin video khusus untuk itu supaya nggak yang tadi blurek itu tadi. Iya, apa lighting? Tapi kalau lighting itu enggak ya? Bukan lighting, Mbak Tina, itu pemilihan koneksi. Jadi ada yang koneksinya itu pakai apa ya istilahnya itu koneksi hemat data. Jadi koneksi wifi atau segala macam nggak pakai data. Terus ada yang pilih koneksi menggunakan paket data. Nah, biasanya kalau yang tidak garis merah ya, yang kalau tidak menggunakan paket data, ketika posting itu dia otomatis gambar videonya apa istilahnya itu ya, dimampatkan, dikecilkan resolusinya supaya hemat data. Oh, nggih. Misalnya kita bikin video sebetulnya dia resolusinya 1024. Nah, karena kita tidak pakai tanpa paket data gitu ya, jadi pakai yang hemat. Ketika posting yang tadinya video 1024 itu diturunkan separuh jadi 720, makanya gambar atau foto atau video jadi kesannya itu enggak jelas atau kabur. Makanya juga kalau saya lagi bikin desain, kalau rencananya memang desain itu mau saya posting di Instagram, minimal saya memastikan ininya, kalau Instagram kan kotak ya tampilannya, itu minimal 720. Kalau pengen lebih besar lagi pakai 1400. Itu semua HP ya bisa ya Bu ya? Ini kan saya kan HP-nya nggak terbaru nih. Bisa, saya juga nggak terbaru kok. Bisa. Ya udah. Nggih. Nanti dipilih. Nanti saya bikin video. Ingetin ya, saya bikinin video khusus untuk caranya supaya posting video khusus posting gitu nggih. Nah, khusus posting. Khusus. Nah, pada proses edukasi market ini, tahapan yang kita lakukan itu dalam hal untuk mengedukasi market ya, yang harus kita persiapin itu stok gitu. Jadi boleh Mbak Tina share di IG-nya tentang untuk desain ini stoknya tinggal segini, jangan bilang ada segini, berarti nanti kan ketahuan sedikit. Iya.
lagi nge-branding kan. Iya, Jadi iya. seakan-akan udah cepet laku gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi Kayak iya, mumpung belum Gini loh, kehabisan kayak gitu. lagi keburu kehabisan loh kayak gitu. Terus quality. Nah, quality control diedukasikan juga ke market. Jadi mungkin proses ketika Mbak Tina sedang ngontrol barang dari produksi. Nah, bisa. Atau kalau nggak gitu, ini sekedar ide ya. Iya. Atau kalau nggak gitu bisa dari testimoni orang yang sudah beli. Gimana produknya, apa kekurangannya gitu di chatting. Jadi garis besarin waktu chatting di WA itu kekurangan, mau masukkan dong untuk kekurangan produk kita apa. Nah, syukur-syukur kalau memang postingannya positif, nggak ada kekurangannya kok Mbak, barangnya bagus, suka banget. Nah, itu nanti kan bisa di capture Iya. untuk testimoni. Nah, kemudian ini distribusi. Jadi distribusinya pakai apa, Mbak Tina? Terus boleh memanfaatkan gini, free gift nanti dapat diskon. Kalau waktu unboxing produk itu di videonya terus dikirimkan ke Mbak Tina, nanti konsumennya dikasih free gift. Nanti bikin pengumuman. Jadi kayak gini nih. Ini saya share screen ya. Saya cari yang Alesa aja. Nah, ini. Nah, ini postingan tentang apa namanya, kasih voucher. Kasih syarat. Jadi harus follow akunnya Alesa, terus share ke 3 teman, komen di postingan ini, mention Alesa Clothing. Nah, jadi kasih syarat macam-macam, menunjukkan keseriusannya. Nanti dikasih. Nanti Mbak Tina boleh juga desain ngedesain vouchernya kayak gini. Jadi dikasih ininya logonya Onlook gitu. Diskon sekian persen. Voucher. Desain free gift itu termasuk edukasi market juga. Jadi edukasinya apa? Kalau kita kembalikan lagi ke ini, ke apa namanya, ke ini. Kalau kita kembalikan ke distribusi, edukasinya setiap kali terima produk dari dari Onlook itu usahakan harus di unboxing gitu, supaya bisa diklaim kalau ada ketidakcocokan gitu loh. Ini selain stok, quality dan distribusi, selain kita pakai sebagai Free gift-nya apa Bu Alesa, Bu? Kalau Alesa itu free gift-nya, ayo kalau mau nanti saya kasih free jahit suka-suka. Oh, Yang pesen. Tapi nanti dikerjainnya waktu mulainya soft opening. Kan ini opening itu persiapan. Soft opening itu masih belum grand opening, tapi kita sudah mulai produksi, tapi produksinya untuk siap-siap gitu loh. Nanti kalau grand opening itu biasanya kalau brand itu kalau waktu grand opening itu ada acara khusus, nanti ada liputannya. Mungkin kalau untuk Islamic Fashion jadi di studionya Onlook nanti mungkin ada, karena Islamik ya, mungkin ada istighosah kecil atau kirim doa atau apa, atau kalau di Masjid Cengho itu suka ada ishari atau mungkin yang gitu tuh qosidah, nah kayak gitu itu loh. Gitu. Jadi ada kalau sudah grand opening itu berarti benar-benar semuanya sudah siap. Race-nya sudah siap semua. Gitu. Karena ini Mbak Tina ini masih soft.
masih masih soft opening kan, masih soft opening, range-nya juga belum jangkep. Nah, berarti masih opening. Kalau proses range-nya sudah jangkep, artinya toko online-nya, Shopee-nya sudah ada, terus sudah mulai ada pelanggan, sudah mulai ada yang beli, sudah mulai ada testimoni. Nah, itu kita bisa mulai melangkah ke grand opening. Berarti itu harus ada beberapa itu Bu, model baju ya Bu ya, koleksi ya. Ya. Harus Berapa ada. minimal Bu itu kalau biasanya grand opening koleksinya? Ikut perhitungan HPP. Perhitungan HPP itu kan berapa? Kita bilang 500 kan? Oh, 500 piece. Nah, artinya dari sisi perhitungan, kembali lagi ini Tina ya. Ya, kembali lagi ke yang ini. Untuk stok, di mana stok itu HPP, harga bandrol ini sudah ready semua. Artinya perhitungan HPP-nya sudah mencapai target. Jadi kalau kita ngitung kenapa Onlook kemarin dapat ada HPP 250, itu kan kita menghitung terhadap stok 1 bulan 500 kan. Nah, kalau belum 500 ya belum grand opening, masih soft opening. Nggak apa-apa. Soft openingnya panjang gitu nggak apa-apa. Gitu. Butuh waktu setahun untuk grand opening nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Daripada kita memaksakan grand opening sekarang, tapi sebetulnya perhitungan ininya belum masuk Belum matang juga. belum masuk hitungan, iya kan? Belum masuk kan? Buru-buru. Ya. Akhirnya apa sih nanti keuangannya jadi Ya, buletisasi. itu tadi yang bikin bisnis awal buru-buru. Keuangannya belum kuat, udah mulai stoknya gitu ya. Tinggal kan kayak ini aja, kayak ngayuh sepeda. Kalau belum apa-apa kita ngayuh sepedanya terlalu kenceng, kram. Iya, benar. Belum pemanasan ya. Pemanasan gitu. Nanti ada waktunya kok bisa kenceng-kenceng sendiri. Akhirnya kalau ngikut berdasarkan putaran yang tidak dipaksakan, awetnya lama. Benar-benar. Saya belajar dari ownernya ini, dengan tanpa riba itu dia bisa ketahanan terhadap kondisi market yang naik turun itu dia bisa lebih tahan. Jadi ini tipsnya ya, untuk menghindarkan diri dari riba itu. Jadi ketika mau produksi, kan Mbak Tina nanti punya desain. Nah, desainnya Mbak Tina itu di-share ke reseller, open PO ke reseller. Boleh bayar 50% dulu, nanti 50%-nya kalau barangnya sudah jadi. Kan 50% itu sudah masuk ke bahan baku kan. Ketika mereka barangnya misalnya dia si reseller A mau order 100 gitu ya. Berarti dia harus membayarkan sejumlah 50% dari total harga yang 100 itu, tapi harga reseller ya. Bukan harga bandrol loh ya. Terhadap dari sellernya dia, nanti 50%-nya lagi dibayarkan kalau produk udah jadi. Nah, dengan begitu kan Mbak Tina terbebas dari brandnya, Mbak Tina terbebas dari riba, tapi juga nggak kesulitan untuk produksi. Iya, benar. Nah, kalau untuk besar cuma segitu aja. Nah, tapi tiap-tiap dari mereka punya agen yang banyak gitu. Mereka bisa punya dropship yang banyak. Mereka mau dropshipan, mereka mau apa gitu, itu konsinyasi terserah mereka. Yang dipegang Mbak Tina biar nggak pusing mikirin distribusi pemasarannya ini. Ya reseller intinya aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin kalau menurut saya bisa dimulai dengan 2 dulu. 3 termasuk. Nah,
Berarti nyari koneksi reseller ini. Dua aja dulu. Dua aja dulu. Tiga Cara termasuk nyarinya gimana? Cara nyarinya gimana Bu? Reseller inti itu ya? eh, jadi misal nih ya, misal saya bukan saya. Jadi prinsipnya itu orang tidak akan peduli dengan apa yang kamu tawarkan sampai mereka tahu bahwa kamu peduli dengan mereka. Nah itu. Jadi benar-benar harus personal ininya, pendekatannya. Itu perhitungan HPP itu kan kita masukkan fee untuk marketing. Nah, tujuannya fee untuk marketing itu nantinya, itu kan nanti dengan bertambahnya kapasitas segala macam, itu kan nanti perkaliannya jadi lebih banyak kan fee untuk marketing, walaupun kita ngambilnya sedikit loh. Nah, fee marketing lah itu nanti yang sebagian kita bisa pakai untuk entertain atau memberikan reward kepada tim marketing kita, yaitu resellernya kita. Makanya nggak boleh skip itu. Fee untuk produksi, untuk marketing, Biar loyal gitu ya. iya, fee untuk CEO itu nggak boleh di skip tuh. Oke, sampai di sini mau ada yang ditanya? Enggak, sudah jelas. Terus kemudian bagian dari ini juga action itu harga. Bedakan harga ketika new arrival sama nanti kalau sudah, karena Mbak Tina ini kan lagi proses survei market kan. Nah, harusnya 3 sampai 6 bulan untuk bisa di-sell harusnya. Tapi menurut saya kalau untuk kebutuhan riset market atau survei market ini 1 bulan aja. Jadi kalau 1 bulan Mbak Tina sudah tawarkan produknya Mbak Tina, stoknya masih banyak di atas 50%. Jadi kalau kemarin Mbak Tina produksinya 9, berarti stoknya masih 5. Kalau stoknya 4 berarti aman, nggak usah di-sell, nggak apa-apa. Kalau stoknya masih 5, masih 6, berarti kalau sudah sebulan waktunya di-sell. Soalnya saya belum ke offline sama sekali, Bu. Masih fokus di online aja. Apa perlu juga dijajakan keluar? Boleh, nggak apa-apa. Jajakan sendiri personal loh ya. Nggak apa-apa untuk kan kalau menurut saya untuk survei market itu kita mau online, kita mau offline terserah. Yang penting kan Mbak Tina segera dapat masukan. Desainnya Mbak Tina itu yang butuh, yang menurut market butuh diperbaiki. Bukan desain sih, kalau saya lebih ke ini ya, kualitas dari hasil produksinya Mbak Tina yang perlu diperbaiki itu apanya, bukan desainnya, kualitas. Jadi kualitas jahitnya, kualitas bahannya, supaya Mbak Tina pilihan warna, supaya Mbak Tina bisa segera dapat feedback, ukuran, nah kayak gitu-gitu tuh loh. Ukuran marketnya misalnya kayak saya ini kan mintanya yang big size, ternyata nggak cukup ukurannya di Mbak Tina, berarti harus ditambahin ukuran kayak gitu, harus ada gitu. Oke, sebentar, lanjut lagi ke yang harus diposting untuk proses action ini. Mbak Tina harus memahami action toolnya itu apa, alat-alat untuk ini sudah mulai agak dalam ini. Iya. Harus punya landing page. Ya, landing page itu apa ya, Bu? Sering disebut juga. Itu seperti ini. Saya pakai yang ini aja, pakai yang Pibatik aja. Jadi Mbak Tina bisa memanfaatkan, nanti saya bikinin video khusus deh. Tunggu. Nih.
Nah, ini Desti Page P Batik. Ini landing page nih, kelihatan nggak? Nah, ini. Ini kalau saya klik, itu larinya ke website. Nah, ini landing page. Landing page itu namanya juga landing kan? Kalau tempatnya landing buat pesawat, akan banyak pesawat yang mendarat di situ. Kalau landing page akan banyak halaman online yang ada di landing page kita. Jadi contohnya, nah ini ada link WhatsApp di sini, ada link Instagram online shopnya di sini, ada ini kan untuk pribadi online kelas ya. Ada untuk daftar kelas di sini. Jadi kalau ada YouTube-nya juga. Nah, kalau saya klik, nah ini open ke YouTube. Kalau saya klik yang daftar kelas, open ke Superproof. Kalau saya klik ke Universe Shop, itu masuk ke toko online. Saya pakainya bukan Shopee, tapi saya pakai Lumo Shop. Apa itu? Dulu namanya toko, sekarang ganti Lumo Shop. Jadi kalau Shopee itu ada plus minusnya sih kalau untuk produk baru. Jadi kalau kita buka Shopee, nah ini kebetulan ada Shopee kan. Kalau kita buka Shopee, misalnya nih, saya mau cari produk gamisnya Danis, abaya Danis. Ini kalau kita ngomong marketplace ya. Nah, saya klik salah satu aja. Di bawah ini, Iya, ada produk lain. nah, Mempromosiin produk orang. nah itu. Jadi saya biasanya di awal-awal kalau masih soft opening, makanya itu kita bilang ada grand opening, ada soft opening. Nah, sebaiknya menurut saya kalau untuk grand opening itu kalau toko Shopee-nya udah siap, produknya udah banyak. Ya itu tadi kapasitas 500 sebulan itu kan udah lumayan besar kan? Gitu. Nah, kalau masih kapasitasnya sedikit, nanti pakai ini aja Lumo Shop. Nanti saya kasih linknya. Lumo Shop. Jadi ini enggak, kalau saya klik ini udah nggak keluar produk lain lagi ya, cuman produk saya aja yang di sini. Gitu. Saya juga sebenarnya juga agak itu kok di Shopee itu, nggak terlalu itu juga. Ya kayak gitu tuh Bu, harus ngiklan terus kemudian. Ya, itu biarkan kalau yang di Shopee kalau menurut saya ya. Kalau yang ada buat link gitu aja ya. Biarkan resellernya. Kita nggak usah. Biarin reseller, biarin ini. Nah, kalau nanti grand opening yang dipromoin bukan Shopee-nya kita, tapi Shopee-nya reseller. Gitu. Berarti ini saya toko Shopee ini gimana? Nggak apa-apa untuk persiapan landing page aja. Persiapan dulu nanti sekalian untuk persiapan nanti kelas kalau udah waktunya bikin biasanya cover. Jadi cover itu untuk melakukan action jual beli. Nah, itu di cover. RAC yang proses C-nya. Gitu. Mana lagi ya tadi sini. Jadi yang penting Mbak Tina sekarang bikin landing page. Nanti saya kasih linknya. Marketing platform disiapin boleh yang itu tadi Shopee atau mungkin lebih ke ini deh, ke Lumo Shop aja dulu, jangan yang ke Shopee dulu. Ya kan? Terus kemudian nah ini sudah disiapin kan sama Mbak Tina Canva untuk urusin grafisnya kan? Image Mbak Tina udah bagus, video udah bagus, tinggal event yang belum. Mungkin ya, eventnya kayak bikin apa ya? Biasanya juga bingung. Mau bikin promo-promo. Bikin itu tadi. Event ya. Bikin event. Nah, ini nanti saya kirim ke Mbak Tina contoh dari landing page. Kalau ke TikTok Shop gimana, Bu?
Saya nggak terlalu pakai TikTok, jadi Nggak paham ya. nggak nggak paham. paham. Anak-anak kan kayaknya lebih kekinian ke TikTok, tapi saya coba-coba aja dulu ya sambil ini aja. Kenapa saya pilih Instagram? Karena kalau Instagram itu lebih luas. Orang, menurut saya sih, Hmm. apa namanya? Nggak tahu karena saya nggak pernah pakai TikTok ya. Oh ya. Dan ini Apa juga nanti saya untuk proses pembelajarannya kalau terlalu banyak aplikasi nanti bingung. ya bingung. Cuma ini kan bikin marketing platform gitu loh. Marketing platform itu toko online, Online ya. toko online. Jadi orang itu langsung ke tokonya kita, tapi bukan yang ada di marketplace, toko pribadi. Karena kita masih soft opening. Gitu. Terus yang mana tadi, ini sudah saya matiin dulu. Oke. Berarti postingannya ini Mbak Tina. Tugas postingannya ini nanti bisa dilihat ya, contoh tugas dari mahasiswa waktu saya suruh bikin postingan tentang action ini, edukasi market. Jadi posting new product Mbak Tina sudah bagus kemarin, cuman mungkin lebih didetailkan untuk jahitannya loh kayak gini. Oke, dibikin video produknya ya. Rendahnya mungkin lebih di zoom lagi, rendahnya loh bukan rendah kaleng-kaleng, nah kayak gitu loh. Oke. Kemudian 15 ekstra, 15 menit untuk interaksi. Jadi interaksinya itu boleh sesekali tuh sambil live. Jadi mungkin Itu sambil live. live-nya tuh bisa sambil ngeliatin ini aja deh, diliatin videonya, jadi nggak usah selfie kita. Ya, gitu aja Ibu ya. Sambil kita liatin detail produk sambil live gitu ya. Bisa seperti itu. Terus Instastory tentang, kan ini tentang edukasi market kan. Nah, jenis-jenis renda yang dipakai sama Mbak Tina apa aja boleh. Itu bisa dipakai untuk live loh ini. Jadi live ini loh persiapan untuk produksi selanjutnya, kita rendanya pakai ini, kainnya warnanya ini, boleh gitu. Oh, Boleh gitu. Terus mulai lagi follow 20 lokal organisasi. Organisasi ini bisa organisasi keagamaan, organisasi sosial, bisa UMKM, macam-macam. Organisasi sekolah, boleh. Lagi 20 lagi. oh, organisasi kalau ini ya. Kemarin kan UMK. Apa lokal. Ini organisasi, bisa NU, bisa Muhammadiyah yang besar-besar itu. Fungsinya apa Bu kalau ngefollow organisasinya ini nanti? Cari follower. Oh, apa itu koneksi apa itu nyambungnya gimana gitu loh? Kalau misalkan kita follow, Kita bisa mengedukasi, misal nih ya, kalau untuk ngikutin organisasinya NU gitu, di mana NU itu suka ada kosidanya, ya kan? Nah, jadi edukasi marketnya kita bisa nanti hashtag NU segala, kasih hashtagnya NU gitu. Ini intinya mempromosikan produknya produknya Onlook, dengan memberikan informasi bahwa bajunya Onlook ini bisa loh dipakai untuk seragam qosidah, bisa loh pesan spesial untuk seragam qosidah gitu loh. oh, berarti kalau kita ngefollow terus hashtagnya itu nanti dilihat sama followernya NU gitu. Iya. Apa kayak gitu? Iya. Jadi Saya kok misalnya nyambungin korelasinya ini gimana ya kalau ngefollow sama nggak follow itu bedanya apa gitu? jadi misalnya ini saya follow diikuti.
mengikuti apa Mengikuti. saya yang saya ikutin apa ya. Nah, ini Organisasi nih. Saya ngikut ini kalau nggak salah. Ini saya ikut. Pesantren. Nah, ini kan juga organisasi kan pesantren. Saya kan ikut ini. Jadi ada di produk nggak ya? Ada sih. Profil. Oh, ini yang Pibatik. Sorry. Yang Pibatik. Pibatik. Ini. Ada seragam mana ya? Ada saya pas lagi posting. Oh, seragam di sini. Ada di story. Oh, ini contohnya deh, nggak usah jauh-jauh. Kan saya dalam rangka mencari murid kan ini. Nggih. Jadi saya ikutin Unipa. Jadi kalau saya ikutin, ketika nanti saya tulis, ada tulisannya tuh, saya cari yang ada tulisannya ya. Nggak ada. Nah, ini ketika saya tulis ada, jadi nggak terhitung di band. Nggak ada tulisannya ya. Ada kok beberapa yang saya tulisin Unipa gitu. Nah, ini kelihatan ya Mbak Tina ya. Itu kan saya tulisin underscore PVKK Unipa Surabaya @Adibuana Surabaya. Jadi boleh nama sekolah organisasi itu. Nggak harus organisasi, bisa nama sekolah, bisa nama brand, boleh. Tapi kita ngomong organisasi, lebih baik ke sekolah. Nah, @Gelar Cipta Busana, @Gelar Cipta Tata Rias. Jadi ketika saya sudah follow akun itu, kemudian saya mention di story atau di postingan kita dalam rangka edukasi, ini kan edukasi proses casting kan ini. Nah, kita nggak akan di-ban sama ininya, sama Instagramnya. Hanya itu satu. Keuntungan yang kedua, itu si akun yang kita mention, ya kan, dia juga akan merasa senang karena ikut dipromokan. Nah, organisasi mana sih yang nggak suka dipromokan? Kan suka toh. Nah, bisa jadi nanti postingannya kita itu di-repost lagi sama mereka. Oh, iya. Nah, seandainya kita cuma punya saat ini 45 follower, ya, ketika postingan kita di-repost oleh organisasi yang followernya puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan, berarti yang lihat berapa? Iya, double. Iya, jutaan. Promo gratis itu. Berarti ini kalau kita posting foto, terus dikasih itu ya linknya si anu gitu, organisasi yang kita follow itu ya. Nah, ini kan juga saya mana ya, ada kak yang di repost lagi, hasil repost terus hasil posting kemudian di repost lagi sama apa namanya, sama kampus followernya kan banyak Mbak Tina. Nah, itu gunanya kita ini proses follow 20 lokal organisasi supaya kita bebas mau mention dia. Sampai di sini bisa dipahamin ya nomor 11 ini ya. Oke, tell a part of your story. Ini Mbak Tina sudah sering lakukan itu, proses desain, proses ini boleh, bagus. Nah, follow lagi 20 akun baru terserah. Boleh teman, boleh apa. Kemudian share ini sudah sering sama Mbak Tina lakukan, ini udah bagus nih.
Jadi ini homeworknya untuk yang edukasi market. Nanti kalau untuk lebih detailnya bisa lihat contohnya di sini ya Mbak Tina. Oke. Oke, nanti saya diingetin bikin video untuk supaya apa tadi? Video khusus posting biar gak pecah itunya videonya. Nanti di WhatsApp ya. Kalau di Sampai- Canva pakai JPEG apa PNG ya, Bu? Saya kok lupa ya. Nek posting ya. PNG nggak apa-apa, JPEG nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, masalah. JPEG atau PNG, tetap kalau kita postingnya itu pakai paket hemat, menghindari paket data, itu gambarnya pasti diturunkan resolusinya. Resolusinya kayaknya turun, iya. Nggih, Bu. Oh ya, tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kelasnya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu kelasnya sampai di sini ya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.